Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan seputar perkembangan P-Network yang terbaru lagi, P-Network Step by Step. Nah, kemudian di sini beberapa waktu yang lalu admin juga sempat membahas ya tentang P-Network yang sudah memiliki hak paten di negara Amerika Serikat. Nah, di sini kita juga akan kembali mengulas atau melakukan semacam investigasi ya berdasarkan sumber-sumber yang ada, dan rekan-rekan juga bisa melakukan semacam analisa secara mandiri. Nah, di sini juga dikutip daripada berita Sidrep, salah satu website. Nah, rekan-rekan nanti juga bisa dikunjungi ya untuk berita Sidrep. Nah, sekali lagi disclaimer on Endure. Untuk informasi demi informasi semacam ini ya rekan-rekan harus melakukan semacam analisa demi analisa. Nah, di sini juga untuk Sidrep melakukan cek fakta atau bisa dikatakan melakukan semacam investigasi berkaitan dengan berita yang cukup masif sekali tentang P-Network yang terdaftar di kantor hak paten dan merek dagang di Amerika Serikat. Apakah benar P-Network itu sudah resmi, legal, dan memiliki hak paten di negara Amerika? Disebutkan di sini melalui berita sidrep.com ya, kabar yang menggemparkan memang terjadi, datang dari proyek mata uang digital yaitu P-Network Coin. Dan di sini terkait dengan informasi tentang brand atau logo P yang telah disebut, yang telah terdaftar dalam kantor hak paten atau kantor paten dan juga merek dagang Amerika yaitu USPTO. Kemudian dalam info ini juga banyak sekali ya di-sharingkan di dalam saluran Twitter atau X beberapa hari terakhir, seperti yang ditulis di dalam akun Twitter dari luar negeri yaitu Kwok Don Lu dan juga akun-akun yang lain. Kemudian di sini dalam postingannya kurang lebih tanggal 13 Desember kemarin ya, di sini ada salah satu pioner yaitu dari luar negeri yang menulis bahwa Departemen Perdagangan Amerika telah melisensikan P-Network Coin. Kantor paten dan juga merek dagang Amerika atau USPTO adalah sebuah badan Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang memberikan hak paten kepada para penemu dan juga bisnis atas penemuan mereka. Jadi bagi rekan-rekan semuanya yang memiliki semacam penemuan-penemuan baru, itu juga bisa didaftarkan ya untuk memiliki hak paten, dan selanjutnya rekan-rekan akan mendapat semacam royalti ya, atau ya bisa dikatakan mendapat penghargaan atas usaha daripada penemuan rekan-rekan semuanya. Terkhusus di sini untuk USPTO adalah salah satu departemen di Amerika Serikat ya untuk hak paten berkaitan dengan bisnis. Dan untuk penelusuran daripada sidrep.com untuk P-Network ya, tepatnya ini adalah brand atau logo atau merek, memang telah terdaftar dalam situs resmi daripada USPTO yaitu dengan nomor kurang lebih 977628884. Jadi ya sudah ada tentang brand atau merek dagang P-Network Coin ya. Nah, dalam situs trademark P-Network ini didaftarkan sebagai usaha perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola mata uang cryptocurrency. Kemudian hingga berita ini diturunkan untuk pendaftaran merek dagang P-Network sedang berlangsung dan masih berstatus pending atau masih menunggu persetujuan dari USPTO. Jadi memang sudah diajukan ya, dan statusnya itu masih pending atau waiting atau masih menunggu verifikasi. Dan sekali lagi di sini untuk informasi demi informasi semacam ini saya rasa ya harus dibutuhkan semacam analisa yang mendalam atau investigasi ya. Dan yang paling penting memang benar P-Network sudah mengajukan untuk hak paten merek dagangnya, dan hanya tinggal menunggu semacam persetujuan saja ya menurut informasi dari Sidrep. Kemudian P-Network adalah platform mata uang yang terdesentral dan bisa dikatakan memiliki pengguna yang sangat banyak sekali, yaitu 50 juta member, 50 juta user, 50 juta pioner di seluruh dunia. Yang ada di Indonesia saja ya di kisaran beberapa juta ya. Kemudian di sini juga masih banyak sekali seperti orang-orang Indonesia yang masih belum paham tentang daripada kripto, termasuk juga belum paham berkaitan dengan P-Network Coin ya. Jadi ya masih terbatas dalam kalangan komunitas saja. Kemudian dengan jumlah pengguna yang banyak, P-Network menjadi mata uang digital baru yang dinantikan untuk fase yang terakhir yaitu Open Mainnet. Dan P-Network sendiri juga bisa dikatakan adalah salah satu project mining cryptocurrency yang paling mudah untuk dilakukan semacam mining atau penambangan hanya dengan menggunakan handphone atau smartphone saja.
Kemudian juga salah satu daripada project blockchain, project kripto ya, yang berbeda konsepnya dengan kripto-kripto yang sudah ada sebelumnya yang hanya fokus listing ke bursa. Pi Network justru mengusung visi dan misi, yaitu sebagai alat pembayaran atau sebagai mata uang yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Jadi bagi rekan-rekan yang melakukan mining Pi Network, yaitu bisa dikatakan akan seperti menambang emas ya, jadi bisa memiliki harga atau bisa digunakan untuk semacam transaksi atau barter ya, kurang lebih seperti itu, terutama nanti ketika sudah listing dan open mainnet. Sedangkan Pi Network untuk melakukan mining juga tergolong sangat lama, kurang lebih ya sampai hari ini lebih dari 4 tahun ya, para pionir terus melakukan semacam penambangan. Kemudian di sini yang paling unik dan menarik daripada Pi Network juga untuk mendapatkan koin, rekan-rekan itu harus melakukan penambangan ya. Jadi untuk Pi Network tidak melakukan penjualan koin atau ICO. Jadi untuk bisa mendapatkan ya rekan-rekan harus mendaftar dan juga harus melakukan mining ya, atau melakukan penambangan. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mempercepat mining ya, tinggal mereferensikan teman dan juga merujuk ya, atau mengundang teman dan lain sebagainya untuk menambah kecepatan hash rate rekan-rekan masing-masing. Kemudian di sini kita melanjutkan kembali ya, berkaitan dengan Pi Network yang sudah memiliki hak paten atau sedang mengajukan semacam hak paten merek dagang di Amerika Serikat. Untuk pendaftaran trademark Pi ke dalam USPTO menjadi upaya yang serius dan juga komitmen platform untuk membangun identitas merek yang kuat dan juga menjaga hak kekayaan intelektualnya. Logo Pi Network menampilkan simbol Pi dikelilingi batas yang melingkar, telah mendapatkan pengakuan yang signifikan dalam komunitas mata uang cryptocurrency. Jadi semuanya itu juga sudah paham simbol logo Pi Network Coin ya. Jadi sekali lagi untuk simbol ini memang bisa dikatakan menjadi milik Pi Network ya, atau bisa dikatakan yang bisa menjadi milik seperti core team, yaitu Dr. Nicholas dan Zheng Diovan selaku core team atau CEO-nya. Nah di sini kita juga bisa melihat ya tentang daripada pendaftaran Pi Network di dalam USPTO ini memang berdampak pada perlindungan hukum sebagai merek dagang, sehingga memberikan kemampuan untuk mengambil tindakan hukum terhadap penggunaan yang tidak sah. Sekali lagi di sini dengan terdaftarnya Pi Network ya, yaitu yang terdaftar itu adalah logo Pi Network. Nah ini sekali lagi cukup mantap dan dikutip daripada Twitter Del FX Pi. Nah di sini untuk semua dokumen telah diserahkan kepada James Madison di kantor pusat hak paten atau kantor pusat paten dan merek dagang Amerika di Alexandria. Dokumen diserahkan pada tanggal 20 Januari 2023, jadi masih cukup lama sekali ya untuk mendapatkan hak paten atau paten proyek tersebut oleh USPTO dan sebuah lembaga di bawah Departemen Perdagangan Amerika pada 12 Desember 2023. Kemudian di sini kita juga bisa melihat semacam dokumentasi ya atau screenshot berkaitan dengan hak paten Pi Network Coin. Nah kurang lebih seperti berikut ini, kita juga bisa untuk melihat tsdr.uspto.gov. Kemudian di sini juga ada trademark service mark application. Nah di sini untuk daripada logo Pi Network ya seperti berikut ini. Untuk seperti daripada sertifikasi ya, atau sertifikat legalitas hak paten Pi Network Coin. Kemudian ya kita juga bisa untuk melihat berikutnya. Nah di sini juga sama ya, tsdr.uspto.gov. Nah kurang lebih seperti berikut ini untuk tampilannya. Nah di sini juga ada non-final office action. Nah rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan perkembangan Pi Network step by step. Semoga Pi Network bisa open mainnet dan kita bisa kaya rame-rame. Sekian, terima kasih.